kami pada malam hari ini dengan keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan acara berbincang-bincang dengan calon guru tugas, kami sebagai selaku moderator untuk mempersilahkan calon guru tugas memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Nama saya Ahmad Fauzi, beralamatkan Manggungan, Karangbayar, Sumber Baru. Jenengan bertugas di mana jenengan sekarang? Di Madrasah Al-Khulaisiyah, Lampaja. Bagaimana perasaan jenengan sekarang ketika mendapatkan mandat amanah menjadi guru tugas dari Pondok Badrul? Iya. Awalnya ya saya takut. Artinya kalau awalnya ya bahagia. Namun kalau sudah ditunjuk untuk ditugas, itu saya merasa khawatir, merasa takut seperti itu. Khawatirnya itu tentang apa? Iya. Khawatirnya ya di sana takut gimana? Ya masalah bermasyarakat, berbau dengan masyarakat seperti itu. Dunia takut ya, Iya. Tapi siap ya. Insya Allah siap. Iya. Jadi alhamdulillah semoga sukses. Terus Amin. jenengan ini kehendak sendiri memilih di sana apa bagaimana? Ya sebenarnya itu keputusan dari masyayikh seperti itu. Jadi keputusan dari pondok pesantren Badrul ini. Kalau kemauan jenengan sendiri mau ditugas di mana pertama? Awalnya kalau ditanyakan ditugas di mana, itu saya minta di Gondang. Iya, minta di Gondang. Tapi pilihan kedua, pilihan pertama di Gondang ya. Tapi kalau pilihan itu sama pondok pesantren itu ditunjuk ketika pengumuman terakhir, ternyata ditunjuk di Gelang Haji di Al-Khulaisiyah. Berarti masyayikh menunjuk jenengan di sana itu sesuai dengan kadar kemampuan jenengan. Insya Allah. Yakin. Terus apa persiapan jenengan ketika menjelang untuk ditugas di sana? Apa persiapan sebagai guru tugas? Apa jenengan? Ya alhamdulillah, kalau sesuai dengan amanah dalam pesantren itu seperti membaca kitab dengan memakai metode i'dadiyah. Kalau pengajaran dalam mengaji Al-Quran itu di pesantren kami itu mempunyai metode ummi. Berarti ingin menerapkan metode yang adanya dari pesantren. Iya, itu metode yang di pesantren. Iya. Terus saya mau bertanya, ketika jenengan ada ujian, Ya. bagaimana jenengan menghadapinya ketika di tugasan mendapat ujian seperti tidak kerasa atau bagaimana? Ya, kalau tidak kerasan itu ya seolah-olah kan saya di tugas itu kehidupan pertama ya. Jadi kalau tidak kerasan itu biasa sih. Ya awalnya mungkin ya bisa nangis seperti itu. Iya, tapi asalkan jangan kabur ya. Iya, insyaallah. Amin, semoga tidak terjadi. Amin. Terus Ya Rabbal Alamin. apa target jenengan ketika sudah menyampai di tugasan? Target jenengan itu apa? Ya sekiranya di sana di Madrasah Al-Khulaisiyah itu santri-santrinya itu dapat bisa berkarya, membangun karya-karya mereka. Contohnya seperti ketika santrinya itu suka menulis, saya angkat di sana bahasanya itu disuruh menulis seperti itu. Intinya mengangkat kemauan-kemauan mereka. Kalau semisal menghadapi anak yang pemalas, bagaimana? Apa tujuan jenengan supaya anak yang malas itu tidak menjadi malas? Apa? Awalnya ya harus pendekatan ya, pendekatan antara dengan santrinya. Apa hanya dibiarkan kalau malas ya malas? Apa ada cara lain? Ya tidak. Artinya kalau dibiarkan dia malas ya nantinya tambah rusak. Jadi ya harus
disemangatkan kembali, menghidupkan, mengkobarkan api kepada mereka agar supaya mereka bisa semangat kembali. Terus yang terakhir saya mau bertanya, tujuan jenengan di tugas itu supaya apa? Ya, tujuan ya apa ya? Kalau masalah tujuan itu mengambil hikmah ya, apa ya? Dari apa, mengambil hikmah dari apa yang telah dialami di pesantren Fatihul. Berarti seakan-akan jenengan ingin menerapkan ilmu jenengan ke sana ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Tujuannya. Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebelum kita lanjut kepada beliau-beliau calon guru tugas yang sudah hadir di sini, kami mempersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i yang biasa dipanggil Syafi'i. Ya, Syafi'i. Alamat saya Manggungan Tengah. Ikut Kecamatan Sumberbaru, Dusun Karangbayat. Ikut Sumberbaru ya, Mas? Iya, ikut Sumberbaru. Oh ya, jenengan tugas di mana? Saya ditugas di Pondok Pesantren Az-Zakiyah Gelang Pati. Oh. Iya, keinginan jenengan sendiri apa bukan? Apa bagaimana? Ya, di samping keinginan dan ketentuan dari pondok pesantren. Kalau dari pribadi jenengan waktu musyawarah itu ingin ditugas di mana? Kalau waktu musyawarah itu saya pengen di Kumu Kembang. Kumu Kembang. Iya. Tapi setelah ketentuan saya ditaruh di Az-Zakiyah, pondok pesantren Az-Zakiyah. Alhamdulillah. Ya, Semoga alhamdulillah. sukses sampai akhir tahun. Amin. Jenengan ini mondok berapa tahun? Waktu mondok. Tahun berapa mondok? Awal masuk pondok saya itu tahun 2015, 2016. 2015, 2016. Iya. Kalau dihitung sampai sekarang 2022 kan? Iya, 2022. Berapa tahun? 7 tahun? Iya, 7 tahun. Dari awal mondok sampai sekarang 7 tahun. Insya Allah siap ya? Alhamdulillah siap. Bagaimana perasaan Anda ketika menjelang sudah ketentuan tugasan dan bagaimana perasaan? Alhamdulillah saya pada itu dengar saya bahwasanya ditugas di Az-Zakiyah, saya itu sangat bersyukur dan sangat bangga. Alasannya Soalnya itu memang sudah keinginan sebelum saya mondok pengen jadi ustadz. Itu memang sudah gitu. keinginan mulai dari waktu. Berarti tidak ada rasa takut apa bagaimana dari hati kecil jenengan? Ya sebenarnya kalau rasa takut itu ada sih. Ya. Kalau rasa takut itu ada. Tapi dengan adanya kemauan saya itu mau jadi ustadz, mau ditugas, tambah sedikit nggak ada rasa takut hilang. Apa visi dan misi jenengan untuk jenjang ke tugasan Pondok Pesantren Az-Zakiyah? Ya kalau itu keinginan saya ya ingin mengharumkan nama pondok pesantren dengan cara pakai metode-metode yang sudah diajarkan di pondok pesantren selama setahun. Ya. Kalau dari kitabnya yaitu make metode idadiyah. Kalau Al-Qur'annya itu ya make metode ummi itu. Berarti, mungkin dengan itu saya bisa mengharumkan nama pondok berarti pesantren. dua metode kitab idadiyah dan ummi itu wajib Ya bisa dikatakan sebagai guru tugas iya. Wajib menerapkan. Ya kalau dua-duanya itu insya Allah bisa dikatakan wajib. Apa keinginan jenengan sebagai guru tugas itu apa? Keinginan terbesar
Ya ingin itu sudah, ingin mengharumkan nama pondok pesantren. Yang kedua ya ingin bermasyarakat. Soalnya kalau sudah keluar di pondok, bermasyarakat itu sangat sulit. Soalnya apa? Kalau kurang bermasyarakat, takutnya nanti gampang tersinggung. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya bermasyarakat itu sangat butuh. Terus bagaimana ketika ada semisal santri yang sangat pintar, sekiranya jenengan itu mempertahankan kepintarannya itu, bagaimana cara jenengan untuk memprosesnya? Ya mungkin kalau menghadapi anak yang seperti itu, ya dengan cara belajarlah, tambah semangat gitu. Apa terus-terusan dikasih hafalan atau bagaimana metode jenengan ketika mengajar? Ya kalau begitu nanti lihat IQ-nya. Kalau pola pikirnya itu jenius atau tingkat dewa, sangat tingkat dewa, ya harus dikasih pelajaran. Maksudnya itu kayak hafalan harus dikasih tiap hari. Kalau seandainya dalam kelas santri jenengan ketika diajar itu ada yang pintar, ada yang enggak, apa dipukul rata dikasih hafalan semua apa bagaimana? Ya tidak. Ya itu sudah harus lihat IQ mereka, pola pikir mereka. Semisal kata sampean itu di satu kelas itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang sangat tidak bisa. Ya itu harus apa ya? Istilahnya itu jangan dipukul rata lah. Harus ada porsinya masing-masing gitu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, terus apa? Jenengan ini ketika berada di sana mempunyai kendala atau diuji dengan ketidaknyamanan di tempat tugasan atau dari segi tempat itu kurang cocok bagi jenengan, bagaimana? Ya mungkin kalau dari segi itu ya mungkin ya terima saja, mungkin itu sudah bagian saya. Ya tapi semoga aja di sana mungkin tempat yang paling baik bagi saya. Semoga saja. Makanya saya mohon bantuan doanya kepada semua rekan-rekan saya, khususnya yang ada di Manggungan. Saya mohon maaf, saya mohon bantuan doanya. Saya doakan semoga sukses. Amin 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 ya rabbal Jenengan alamin. tidak takutan berarti orangnya. Kalau dari segi itunya saya bisa dikatakan takutan. Iya. Kalau seandainya di kamar itu tidur sendiri atau bagaimana, apa takutnya? Saya itu kalau waktu tidur sendirian saya sangat takut. Sangat takut. Iya. Makanya saya itu nanti sekiranya di tempat tugasan saya itu ada temannya. Ya, semoga ada. Ya Saya amin amin. doakan dan sukses. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kami mulai lagi kepada calon guru tugas selanjutnya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri jenengan terlebih dahulu. Monggo. Iya, baik. Jadi ini acara apa ya, Pak? Ini acara podcast Oh, oke. Iya. podcast guru tugas. Ya. Serius apa bagaimana? Ya dibuat santai-santai saja. Oke, jagoan sorry jagoannya. Perkenalkan, nama saya Mafaidul Ulum, beralamatkan Pecoro Bindung Rambi Buji. Dan saya masih warga Indonesia gitu ya. Bah, kok bisa dikasih warga Indonesia? Oh iya, Segala. jadi pernah saya di suatu waktu itu saya pernah dikatakan bahwasanya ini saya mirip warga Turki gitu ya. Gitu ya. Iya. Jadi sama-samian dikasih warga Indonesia. Iya. Supaya apa?
supaya saya ini lebih banyak tahu bahwasanya saya ini orang Indonesia gitu. Bukan orang Turki. Iya. Lagi saya sudah cukup kayak gini Iya, ya. iya. Oh iya, jenengan ini tugas di mana? Tugas saya itu ditugas insya Allah di lembaga Fatihul Ulum As-Su'adi gitu ya. Fatihul Ulum As-Su'adi itu berada di Gumuk Kembar, daerah Gumuk Kembar. Iya insya Ya. Allah ya. Kalau kami Apa itu kemauan dari jenengan sendiri atau bagaimana ditugas di Fatihul Ulum As-Su'adi? ya. Jadi saya itu ditugas di lembaga Fatihul Ulum As-Su'adi, itu merupakan pilihan dari Masyai dan para dewan guru. Jadi pada waktu saya pengumuman atau rapat, Ya. saya itu diperkenankan memilih 2 lembaga. Di antaranya itu satu Nah, tugasan yang ada di sebelah barat. Sumberayu. Oh ya, Sumerayu ya, Sumerayu. Sumerayu. Terus yang kedua Gondang lagi itu. Berarti pilihan dari hati kecil jenengan itu Sumberayu dan Gondang. Iya, sebenarnya itu. Tidak ada niatan di Fatihul Ulum As-Su'adi. Tidak. Tapi bukannya saya tidak memilih, saya tidak Iya, mau, iya. bukan ya, Iya. Pak. Terus bagaimana? Apakah perasaan jenengan ini sangat bahagia atau sangat susah ketika mau sudah ditentukan tugasannya, nama tugasan ada di sana, apa bagaimana perasaannya? Oh, jadi perasaan saya itu sangat senang. Ya, karena salah satunya senangnya itu di sana, satu itu merupakan pilihan dari Masyai dan para dewan guru. Ya tentunya insya Allah di sana itulah yang terbaik bagi saya gitu. Karena saya yakin dan seyakin-yakinnya itu saya itu insya Allah itu tempat yang terbaik bagi saya dan yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sukses sampai akhir Ya, sana. amin Pak. Apa untuk menjelang jenengan berada di tempat tugasan yang akan dikasihkan kepada anak didiknya itu metode, visi dan misi apa? Metode, tentang masalah metode ya Pak. Jadi metode, saya akan memberikan metode, salah satunya metode yang telah berada di pondok kita, pondok pesantren kita. Salah satunya metode Idadiyah Ya, yang telah populer pada masa sekarang ya Pak ya. membahas tentang nahwu itu ya. Ya, nahwu dan sorof dan lain sebagainya itu Ya. insya Allah. Nahwu dan sorof ya. Jadi saya akan membawa metode Idadiyah. Dan ada lagi metode Metode Umi ya. Metode Umi, cara belajar cepat membaca Al-Qur'an. Gitu. Terus jenengan ditugas ini secara pribadi jenengan tujuannya itu apa? Oh, tujuan saya ya Pak. Tujuan saya yang pertama, satu itu mengamalkan ilmu saya dan menyampaikan apa yang telah saya capai dalam pembelajaran di pondok pesantren ini. Menyampaikan ilmu, karena titik tekan dalam guru tugas salah satunya menurut saya ya Pak, itu yang wajib itu menyampaikan ilmu, gitu ya, menyampaikan ilmu Ya. dan yang lain sebagainya itu. Kalau dalam segi tentang kebermasyarakatan itu apakah mempunyai keinginan jenengan? Apa orangnya itu tidak suka bermasyarakat? Apa senang sekali untuk bermasyarakat? Oh ya, tentunya saya itu sangat senang berbaur dengan masyarakat, cerita-cerita bagaimana pengalaman semasa berada di masyarakat gitu, saya senang. Ya, kadang kan ada anak yang orangnya pendiam, Oh, nggak mau untuk berbaur masyarakat. Seperti orang lugu gitu Iya. ya. Tapi jenengan enggak ya? Enggak, Suka saya bermasyarakat. Suka. Apa yang ditakutkan dalam tugasan itu apa? Dari hati jenengan? Yang ditakutkan apa ya? Gak ada. Enggak ada ya? Gak ada. Siap sekali ya? Ya siap. Tidak ada rasa takut sama sekali untuk menjalani tugasan. Untuk masalah ketakutan itu apa ya? Ya kalau malam kalau ada hantu ya takut saya Pak gitu Pak ya. Berarti ke hantu ya? Iya. Kan barangnya tidak tampak. Iya itu pas Nggak lagi usah takut.
ada di depan apa pintu, tok tok tok, dibuka nggak ada. Nah, itu bahaya itu, Pak. Itu bahaya. Saya merinding itu, Pak. Terus saya mau bertanya yang terakhir nih ya. Ya, apa, Pak? Jenengan ketika sudah menyampai di tempat membaca, otomatis kan tidak merasa tidak kerasan lah di tempat. Bagaimana jenengan? Kendala tidak kerasa ya, Iya, Pak. kan otomatis ketika ada di tempat baru kita itu tidak merasakan ketidaknyamanan. Iya. Jadi menurut saya itu Apa dengan cara menghibur diri dan terserah bagaimana jadi saya ketika saya itu tidak kerasan atau tidak bahasa Maduranya tidak pernah lagi ya. Itu biasanya ketika saya itu tidak mempunyai kegiatan. Tidak mempunyai kegiatan atau tidak langsung diberi kegiatan itu Iya. yang boring. Menurut saya itu ya itu. berarti orangnya jenengan ini orangnya mudah kerasan ya? Insya Allah kerasan. mudah ya. Apalagi di tugasan itu langsung diberi ini Samian ngajar besok dan ini sebagainya. Oh saya lebih suka karena saya ada kegiatan gitu, Pak. Ya, Lebih mudah kerasan. kalau semisal cara dalam mendidik anak didiknya itu bagaimana? Oh, Rencana jenengan itu rencana dengan saya bagaimana? itu jika Dengan dalam cara bagaimana? ya, jika dalam kelas saya itu ada 3 anak lah, katakan Ya. 3 anak, 3 golongan. Salah satunya yang cerdas, yang normal dan yang di bawah normal itu saya bedakan. Di mana di bawah normal? Oh, di bawah normal berarti IQ-nya lemah, Pak. Oh, Gitu. lemah, IQ-nya lemah. Ya. Jadi saya itu bedakan. Kalau anak yang cerdas saya berikan segini, anggaplah 100. Kalau anak yang standar itu saya beri 50. Ya. Anak yang IQ-nya di bawah itu berikan saya 30. Ya. Jadi tidak menekan harus hafal ini ya. Oh iya, tentunya tidak. Jadi kalau anak seperti itu membutuhkan pendekatan gitu ya, Pak ya. Membutuhkan pendekatan ya. Pendekatan diri. Iya, iya. Saya sangat setuju. Iya. Sangat bagus sekali apa yang telah disampaikan. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya saya terima kasih ya, Pak, Ya, telah diundang di dalam acara apa? Ya, S10 tugas. Oh iya, terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih atas penyampaian jenengan yang sangat bagus dan luas. Amin. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Tes.